Kak, maaf Kak, saya tadi lagi buru-buru. Udah dihubungin keluarganya kok. Katanya saya punya asuransi. Tapi itu tetap tanggung jawab saya. Saya akan panggilkan ambulans sekarang ya. Wah, motor baru nih Mbak. Jelas dong Mas, kan akhir tahun. Oh gitu. Ngomong-ngomong udah diasuransiin nggak nih? Asuransi? Ngapain? Loh, kan motor bagus, sayang kalau nggak diasuransiin. Nanti lama dikit dulu. Sayang banget tau. Selamat datang di podcast Kelompok 5. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai topik seputar asuransi. Nanti kita akan membawakan narasumber dan kita bakal tanya-tanya nih pengalaman mereka menggunakan asuransi itu seperti apa. Tapi maaf ya guys, ini kalau misalkan tepatnya tuh di hutan-hutan gitu. Jadi konsep kita tuh zoo. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan panggil dua narasumber kita yang kece-kece abis. Ayo silakan masuk Kak Salsabila dan Kak Armavita. Yeay. Halo Kak. Halo, rindang banget ya. Ini panggilnya siapa nih, Kak Armavita, Kak Vita atau Kak siapa? Panggil aja Kak Vita. Oke, kalau itu Kak siapa, Salsa atau Bila? Salsa aja. Oke, di sini kita udah hadir dua narasumber kita, yaitu Kak Armavita, Kak Vita bisa dipanggil Kak Vita, dan narasumber kita Kak Salsa. Yeay! Oke nih, setelah kita udah bareng dua narasumber yang kece-kece nih, kita bakal tanya-tanya pengalaman mereka seputar asuransi. Oke, jadi ini yang ditanya dulu mau siapa nih, Kak Vita dulu atau Kak Salsa dulu? Aku dulu aja deh Kak. Oke, Kak Vita sepertinya udah excited ya sama topik asuransi ini. Semangat banget tahu nggak sih, aku mau ceritain pengalaman aku yang baru aja terjadi kemarin. Aduh, pengalaman apa nih Kak? Fresh banget, tahu nggak sih? Aduh, oke. Maka dari itu kita langsung aja nih tanya pada Kak Vita. Kemarin Kak Vita kenapa sih? Gitu. Oke. Jadi dari awal nih ya. Nah, kemarin tuh loh aku sempet nih beli motor. Nah, aku beli motornya kebetulan motor keluaran terbaru. Asik. Cash gak tuh Kah bayarnya atau utang? Aduh, Pakai paylater? utang apa? Enggak sih, yang pasti cash. Nah, awal pas motornya datang tuh tetanggaku tuh datang, terus dia kayak ngasih tahu aku nih. Dia tanya, "Kak, ini motornya bagus, baru, pasti mahal ya?" Ya, aku pasti jawab iyalah. Oke deh, motor mahal. Motor apa tuh Kak kok bisa mahal banget harganya? Ya, itu motor Aerox kebetulan keluaran tahun 2025 dan itu kayak dapatnya tuh susah banget, Kak. Aduh, ini harus keluar dulu gak telepon? Iya, bener banget, Kak. Aduh. Aku tuh harus punya ya ampun, nungguin itu motor kayak lama banget, gila. Terus gimana nih Kak? Jadi kan, terus dia nanya ini motor mahal bagus kayak gini diasuransiin enggak sih? Terus aku kayak asuransi nggak dulu deh, karena kan kalau setahu aku nih ya asuransi kan tiap bulan tuh kita harus bayar premi. Iya, ya. benar nih Kak. Nah, kayak dipikir-pikir bayar premi tiap bulan tuh kayak gimana ya, kayak ya walaupun saya punya uang banyak nih ya, Oke. nah, kayak pas waktu itu saya mikir nggak usah lah, tar dulu aja mungkin. Iya. Nah, habis itu kan jadi beberapa hari ini tuh sedih sebenarnya Kak ceritanya. Kenapa? Gimana Kak? Sedih banget. Ceritain dong Kak, gimana pengalaman, ada kejadian apa sih kemarin Kak Vita? Aduh, ini kan aku lagi bawa motor tiba-tiba itu pas malam Kak. Oh malam, jadi nggak Iya. kelihatan? Iya bener banget. Gimana Kak? Nah itu kan pas malam aku tuh mau belok Kak, tapi aku sebenarnya udah sen, tapi Iya. entah ada motor dari mana tiba-tiba dar. Hah? Kak Vita kecelakaan? Iya Pakai bener. motor baru? Iya. Motor aku Kak yang mahal itu. Sedih banget aku. Terus Kakak gimana nih karena nggak pakai asuransi? Apakah Kakak nyesel atau gimana nih Kak? Nah itu Kak, apa namanya kan, nah habis kecelakaan itu Iya. karena malam nih Kak, Iya. si pemotornya itu hilang entah kemana. Hah, berarti tabrak lari dong Kak Ya Vita? ampun, aduh, Ah, sedih parah banget ini. Nah, terus kan abis itu udah ditabrak,
motornya tuh kan rusak nih kak. Nah itu lumayan sih kak, lumayan parah lah ya. Nah, Iya. apalagi itu motornya baru nih kak, aduh, Aduh. seru banget. Nah habis itu ya karena kan aku juga gak punya asuransi nih saat Iya. itu. Ya jadi aku harus bayar banyak sih. Ini keluarnya itu jadi pembayarannya itu jadi berkali-kali lipat gitu loh kak. Waduh, kira-kira biaya berapa nih kak biaya yang dikeluarin buat benerin motor kak kita yang Aerox itu? Berapa ya? Aduh, kalau mau disebutin nggak enak nih. Aduh. Jadi yang pasti tuh kayak udah bisa 3 sampai 4 kali lipat tau nggak? Soalnya harus ganti-ganti gitu. Nah terus habis dari itu aku langsung kepikiran apa omongan tetanggaku yang suruh asuransi. Harusnya sih aku daftarin aja waktu itu. Jadi agak nyesel sekali. Oke, berarti nih kalau misal kita dengar ya dari cerita Kak Vita sendiri tuh kan Kak Vita nyesel nih, kenapa ya dari awal nggak pakai asuransi. Jadi ketika Kak Vita kecelakaan kemarin, Kak Vita tuh bingung gimana sih cara bayar pengeluaran cara bayar buat benerin motornya. Aduh, mesti dengan uang yang berkali-kali lipat. Gimana nih? Kak Vita kan udah nyesel nih. Terus langkah selanjutnya kira-kira Kak Vita mau ngapain nih? Apakah mau daftar asuransi atau bagaimana? Nah itu udah aku pikirin sih kak, jadi kayaknya aku bakal daftar asuransi dan kayak bakal ya itu bayar premi itu kan kalau semuanya tiba-tiba tuh kecelakaan lagi ada nih asuransi, jadi aku nggak perlu khawatir atau gimana gitu. Oke, berarti untuk Kak Arma Vita sendiri yang kita akrab dengan Kak Vita, berarti dia udah nyesel nih kalau misalkan dia nggak pakai asuransi. Jadi abis ini dia bakal daftar asuransi. Terus ada narasumber kita nih yang kedua yaitu Kak Salsa. Yeay. Oke, kalau misalkan Kak Vita tadi itu kan udah denger nih Kak Salsa kan pengalaman Kak Vita tuh tadi nyesel banget kan karena nggak daftar asuransi kan. Kalau dari Kak Salsa sendiri gimana nih pengalamannya terkait penggunaan asuransi ataukah pernah pakai asuransi gitu? Jadi baru-baru ini ya, kayak mungkin 2 atau 3 minggu yang lalu gitu, aku sempat ada kecelakaan gitu. Kecelakaan juga kayak Kak Vita. Iya. Gimana Kak? Tempatnya sama nggak? Enggak, kebetulan depan rumahku tuh jalan raya. Iya. Nah, aku tuh mau nyebrang kan. Iya. Nah, aku udah tengok kanan, tengok kiri, udah nggak ada motor ya. Udah tak kira itu udah jauh gitu. Terus aku jalan, ternyata tiba-tiba ada motor cepet banter banget. Terus ya udah, kena senggol dikit lagi gitu ya kak. Jatuh deh, terus luka-luka sih. Kakak luka-lukanya parah nggak nih? Enggak, ya lumayan lah itu kalau cuma hampir sampai patah tulang itu kan. Aduh, berarti tuh gimana tuh langsung dibawa ke rumah sakit itu atau gimana Kak? Iya, kebetulan orang yang nabrak tuh tanggung jawab ya kak. Oh berarti nggak kayak Kak Vita yang nggak bertanggung jawab? Iya, tapi beruntungnya juga aku punya asuransi nih, Oh. jadi kayak yang nge-cover lah setidaknya setengah nih daripada biaya yang harus aku tanggung. Oke, berarti ini kan Kak Salsa sendiri tuh udah pakai asuransi kan? Beda sama Kak Vita yang belum pakai asuransi dan sekarang bingungan. Kalau Kak Salsa sendiri waktu kecelakaan kemarin, gimana sih Kak cara klaim asuransinya? Kemarin tuh aku kan datang ke rumah sakitnya kan, terus ngajuin, itu kan kita punya surat asuransi, jadi kita ngajuin ke rumah sakitnya, nanti rumah sakitnya ngeproses bareng sama pihak asuransi yang udah aku bayar itu. Nah nanti kalau udah sesuai, aku juga ngirimin bukti soal kecelakaannya itu, jadi diproses dan keluar deh uangnya, jadi aku nggak usah perlu banyak bayar buat nanggung kalau dari biaya kecelakaan, biaya rumah sakitnya, biaya dan segala macamnya gitu. Oke, berarti kalau dari Kak Salsa sendiri itu kan udah pakai asuransi, jadi biaya perawatannya, biaya obat-obatannya, pokoknya selama yang di rumah sakit itu sudah tercover oleh asuransi. Aduh, ini kan ada dua cerita yang berbeda nih, dari Kak Vita yang belum pakai asuransi dan nyesel pakai asuransi, dan Kak Salsa yang udah pakai asuransi dan udah merasakan nih gimana ya nikmatnya pakai asuransi. Terus kayak kita biar tahu solusi yang pas, jadi kita juga akan mendatangkan narasumber sebagai pihak ketiga dari pihak asuransi, yaitu Dr. Haidar SPD MPD. Mari kita Halo. Halo. Ini aku duduk di mana ini? Di mana nih dokter? Oke, di Di sini belakang, ya, di belakang. Waduh, di jauhan Dokter saya. Ini banget ya. Oh, di sini apa di mana? Apa mbaknya geseran deh, aku yang di sini. Oke. Jadi gimana nih? Aduh, ada seorang dokter di sini. Aduh, enaknya dipanggil apa nih?
Mas dokter atau apa nih enaknya? Mas aja Oh. biar kita ngobrolnya bisa santai gitu. Oke, di sini berarti udah ada Mas Haidar nih selaku narasumber kita dari pihak asuransi. Beri tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Iya, gimana nih Kak? Oke, tadi Kak Haidar udah dengar belum nih? Ini ada 2 korban. Yang ini itu korban kecelakaan, motornya rusak parah tapi belum pakai asuransi. Terus dia bingung nih gimana ke depannya. Terus yang satu ini Kak Salsa udah pakai asuransi dan dia juga udah merasakan apa ya, kenikmatan pakai asuransi sendiri. Jadi kalau udah ini kan udah ada pengalaman dari mereka berdua nih. Jadi kalau dari Mas Haidar sendiri gimana nih tanggapannya? Oke, jadi gini. Sebenarnya aku pengen ngejelasin dulu nih apa itu pengertian asuransi ya buat Iya. teman-teman biar paham, nggak ada misleading di antara kita. Jadi asuransi itu adalah perjanjian antara nasabah itu yang pembayar premi dan juga perusahaan asuransi itu mereka sebagai penanggung. Yang mana nasabah ini tiap bulannya nanti bakal atau tiap waktu itu membayar premi di awal dengan kepada si pemberi polis nantinya itu perusahaan asuransi. Tujuannya nih apa sih ini sebenarnya? Tujuannya itu biar terciptanya keamanan finansial gitu loh Kak. Jadi buat dari si nasabah juga ngerasa kayak punya barang berharga nih, misal Kapita tadi punya motor Aerox yang begitu berharganya kan itu berharga buat Kapita kan, atau mungkin dengan mobil-mobil mereka yang lainnya itu tuh biar merasa aman semisal mobil atau kendaraannya ini mengalami kecelakaan kayak disampaikan tadi. Itu sih pengertian secara gampangnya asuransi gitu. Jadi kesepakatan itu perjanjian antara perusahaan asuransi dan juga apa antara dengan pembeli asuransi, pembeli premi. Nah, kalau premi sendiri ya tadi juga aku nyebutin premi ya. Premi itu biaya yang dibayarin tiap bulannya ya mana nasabah atau di awal kepada nasabah gitu lebihnya. Nah, polisnya nanti itu surat atau gampangannya uang yang bakal keluar nanti dari pihak asuransi diganti ke Kayak Kak Salsa tadi itu kan Iya. ya Kak. Berarti Kak Salsa itu tiap bulannya udah bayar premi gitu kan ya? Betul. Ya, berarti saat Kak Salsa itu kemarin kecelakaan, berarti dia udah menerima polisnya yang telah dibayarkan melalui premi setiap bulannya, gitu ya kan? Jadi yang hal-hal tak terduga, sakit, kecelakaan dan lain sebagainya. Gitu Kak. Cina asuransi sendiri itu ada 6 prinsipnya nih Kak sebelumnya. Iya. Kita Apa jelasin jadi dulu ya. Kak Oke. prinsip dari asuransi itu sendiri? Oke, yang Tahu pertama dong. di sini ada insurable interest, itu kepentingan yang dipertanggungkan. Pertama nih, misal kamu mau klaim asuransi gitu ya, Iya. Mbak Vita mau klaim asuransi. Pastikan barang motor Aerox yang punya Mbak Vita tadi itu punya Mbak Vita sendiri. Iya, jadi Mbak Vita nggak bisa nih, nggak bisa ada orang lain yang kecelakaan terus diklaim gitu, mengasuransikan barang orang lain itu nggak bisa. Harus barang kepemilikan sendiri. Barang pribadi Iya, ya berarti. konteks di sini kan asuransi kan kamu kan pengen biar barang kamu kan aman gitu ya, terus diganti rugi misalnya ada kerugian segala macamnya itu bisa tuh kamu ngasuransi motor Aerox yang bagus itu ya kan. Terus juga yang kedua ada utmost good faith, itu juga ada kejujuran. Nah sebelum dia mungkin mau daftar asuransi itu mereka harus saling jujur antara pihak asuransi dan juga Mbak Vita. Jadi biar kalian juga dapat benefitnya. Kayak misal Mbak Vita nih mau ngasuransin motor, tadi kan kayak tertarik banget ya pengen ngasuransin motor. Iya bener banget. Nah, Mbak Vita juga harus pinter-pinter nyari asuransi yang masih benefitnya itu secara jujur. Itu dari kedua belah pihak harus jujur. Jadi misal kayak Mbak Vita cerita, apa nih motor spesifikasinya apa? Aku juga cerita kayak atau yang aku sebagai pihak asuransi juga cerita, aku bakal ngasih cover biaya apa aja sih buat motor yang Mbak Vita ini. Misal aku dari seluruh bodi motornya atau apa, misalnya motor itu amit-amit kecelakaan itu kan bisa diganti rugi seluruhan. Itu harus diteliti lagi di antara keduanya. Jadi kan asuransi kita milih juga nggak bisa asal, karena kadang ada yang ngakalin gitu loh Kak. Aduh. Nah, asuransinya cuma di cover beberapa aja. Misal kamu bayar asuransi tapi kamu ternyata cuma asuransi ban motor kamu, jadi kan bukan keseluruhan motor. Kalau kamu kecelakaan keseluruhan motor nggak bisa gitu. Oke. Terus juga ada indemnity ganti rugi, yang itu yang jelas asuransi kan tujuannya kan buat ganti rugi kan. Iya. Orang-orang pasti pengennya ganti rugi. Betul. Ya, jadi nanti pihak asuransi itu bakal ngegantiin kerugian kamu dan jumlahnya sesuai apa yang disepakati gitu loh. Gambarnya misal gini, motor kamu harganya berapa? 25 juta, 50 juta berapa gitu kan. Itu ntar digantinya senilai 50 juta. Kamu nggak bisa lebih dari pada itu. Juga ada yang pengalihan hak tuntut. Tadi juga aku denger ya, case yang Mbak Salsa itu tadi kan. Iya. Dia kan ditabrak, terus orangnya tapi nggak kabur kan? Iya. Benar. Nah, di prinsip asuransi sendiri tuh udah dijelasin juga Kak Salsa. Jadi kalaupun misal kayak gitu, memang orangnya itu udah nggak ada, kamu udah nggak bisa nuntut haknya lagi kan. Kamu Iya. ke orang minta ganti rugi, kamu langsung di cover sama full sama asuransi.
asuransi yang kamu pegang. Tapi perlu diingat, pihak asuransi ini bisa loh minta buat ganti rugi ke orang yang nabrak. Jadi itu dialihin. Iya, dari awal tanggung jawabnya antara urusannya antara Mbak Salsa dan si penabrak. Sekarang kan udah diganti nih sama pihak asuransi. Jadi sekarang urusannya penabrak sama si asuransi. Juga ada juga contribution itu dari kalau misalnya kamu punya asuransi yang misal kamu punya asuransi kesehatan ya Mbak Salsa ya. Asuransi kesehatan BPJS, anggaplah BPJS sama yang mahal apa coba? Allianz gitu ya. Iya, Allianz itu betul. mahal. Betul, Itu betul. biasanya ntar diprioritasin yang lebih atasnya lagi, yang Allianznya ini. Berarti itu ya, kalau misalkan semakin tinggi apa ya tingkatan BPJS-nya tuh lebih diprioritas dulu Bener gitu. banget, bener banget. Gitu. Dan juga pasti ada yang satu ini terakhir ada penyebab terdekat. Jadi kalau kamu mau klaim asuransi itu kurang lebihnya ada dilihat dulu penyebab terdekatnya karena apa, Iya. karena sesuai sama asuransi. Misal kamu asuransi motor karena asuransi kecelakaan Iya, gitu kan. betul. Iya. Nah itu bisa banget terkait aja. Tapi kalau misalnya kamu ngasuransinya karena asuransi motor karena kebakaran atau apa gitu, tapi kamu posisinya kecelakaan itu nggak bisa diklaim. Nggak bisa jadinya. Nggak bisa diklaim gitu. Nah itu lagi-lagi kamu harus pinter-pinteran milih asuransi sih kak, gitu. Dan mana yang menurut kamu cocok apa enggak? Oke, kalau misal dari case-nya Kak Vita sendiri tadi tuh gimana sih sebaiknya Kak Vita mungkin milih perusahaan asuransi yang terpercaya. Selain itu juga apa ya, gimana sih caranya daftar asuransi gitu Kak untuk Kak Vita sendiri. Oh Tips iya aja lah. bener banget. And Iya. Sebenarnya gampang banget sih ya kak buat daftar asuransi. Biasanya juga kalau di kakak ini di perusahaan-perusahaan motor itu biasa udah kerja sama bareng sama ada perusahaan asuransi. Biasanya mereka nawarin biaya kakak mau asuransi apa enggak itu kan di awal, dan itu pelaksanaannya cukup simpel biasanya nawarin. Tapi kan itu tergantung ke apa kebijakan kakaknya sendiri Iya, kan. benar. Nah kalau dari saya satu kita misal nggak usah ambil motor tapi kita ambil handphone gitu. Biasanya kalau kakak nih, kalau kakak ke kemana ya, Erafone gitu ya, Iya, kita ambil iya. sebut Erafone. Iya. Nah di Erafone itu biasanya mereka juga nawarin asuransi bentuk kerusakan yang dari biasanya tuh di luar siapa? Luar dari kesalahan pribadi gitu ya, Iya. bisa atau konsleting dari HP-nya itu sendiri. Ini emang temanya betul ya, Iya, iya. ada nyamuk gitu ya. Jadi kayak wah luar biasa memang ini ya. Iya Jadi Kak, tadi udah sempat aku singgung di awal dan kita buat Alam gitu kan. Iya. Bagus banget Jadi konsepnya. kita pakai konsep zoo gitu loh, Iya. alam-alam. Jadi kayak di bawah pohon rindang ya gitu bagus, Kak. bagus. Seru banget ya kayak podcast keluarga Iya. kita sama ya. Rasanya Kayak di belakang gimana? rumah. Iya kan, homey Homey, banget. homey ya. Nyaman Iya. banget lah. Jadi nyamuk. Balik lagi. Balik lagi. Baik ke topik. Oke. Tadi kan Mbak Alma kita ambil contoh HP ya. Nah kalau si HP tadi itu biasanya perusahaan tuh nawarin, kakak mau nggak pakai asuransi tapi emang biayanya nambah gitu. Asuransi bayar di awal, jadi bayar premi ya. Kalau kita kegiatan membayar itu dinamain premi ya. Kalau kita amit-amit kecelakaan atau ada apa itu kita namanya mengklaim polis. Jadi premi itu kita bayar, polis itu kita terima itu isikan ini gitu. Jadi kalau di HP itu kita biasa bayar di awal, harganya tambah misal harga HP 3 juta, kita bayarnya jadi 3 juta 500. Karena jadinya buat full asuransi, tetap di cover full terus. Nah, kalau Mbak Vita itu sendiri itu bisa sih langsung aja klaim atau kerjasama sama pihak asuransi. Banyak kok sekarang pihak asuransi, dan kalaupun bisa Mbak Vita prosesnya ini kecelakaan nih buruk-buruknya nih, Iya. itu klaimnya cukup simpel sebenarnya. Gimana? Jadi kurang lebihnya misal nih Mbak Vita kecelakaan naik motor kan, dan yang diklaimkan adalah Mbak Vita tuh klaim kecelakaan motor. Jadi seluruh motor kecelakaan motor baik dia sendiri atau ditabrak orang itu Mbak Vita klaimkan. Nanti Mbak Vita tinggal motor motornya tuh kenapa, kondisinya gimana, setelah ditanya kronologisnya gimana, nanti ngumpulin dokumen-dokumen. Bisa nanti dari pihak asuransi ntar bakal ngecek sendiri. Jadi kan memastikan kan Iya, sesuai dari prinsip asuransi tadi, pastikan ini kondisinya bener nggak sih kayak ini penyebabnya kan ini. Kalau memang betul, mudah-mudahan ya ntar pasti bakal dikasih kesepakatan yang ada. Gitu loh Kak. Terima kasih buat Mas Haidar atas Iya. penjelasannya. Dari Kak Vita sendiri gimana nih Kak? Udah paham dan tahu gitu loh kayak aku sih mau ngapain habis ini? Udah paham banget, dan makasih banget juga buat Mas Haidar kan udah ngasih tahu nih asuransi itu gimana, terus cara klaimnya, terus lebih baik daftar enggak karena kejadian kemarin nih jadi apa ya, juga sedih juga sih harus Iya. nombok uang. Iya. Betul. Oke, berarti udah tahu ya dari teman-teman semua gimana sih caranya pakai asuransi dan cara klaimnya gimana. Intinya tuh kalian wajib
klaim asuransi dan wajib punya dulu asuransi. Nanti kalau misalkan amit-amit ada apa kecelakaan kayak Kak Salsa tadi. Vita dan Salsa, kita tuh udah bisa buat langsung nge-klaimnya. Bener banget, dan apa yang diambil atau apa yang tadi udah dilakuin sama Kak Salsa itu udah tepat banget loh guys. Jadi dia sudah menyiapkan tahap-tahap atau langkah-langkah ke depannya gitu, dia udah memikirkan dampak efek terburuknya gitu loh. Dari yang jadi kita tidak bisa menjamin ya. Iya, karena kan kita semua juga nggak tahu nih ke depannya bakal seperti apa. Betul. Oke. Gitu. Terima kasih ya Dokter Haidar. Mas Haidar ya Mas tadi. Haidar aja, Mas Haidar berkata muda. Iya. Gitu. Oke Mas, terima kasih Mas Haidar atas saran dan tanggapan yang diberikan kepada Kak Salsa dan juga Kak Vita. Kak Salsa dan Kak Vita juga aku terima kasih banyak nih udah mau mampir ke podcast di bawah pohon rindang ini. Luar biasa, podcast DPR ya. Iya, di bawah pohon rindang ini. Oke. Terima kasih banyak yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman kepada teman-teman semua. See you next podcast. Terima kasih teman-teman semuanya. Dadah. Dadah.